Puji Tuhan, saudara, hari ini saya diminta sharing sama suami saya. Jujur, saudara, jujur. Saya itu sering mimpi. Kalau saya mimpi, dikasih tahu sama suami ya, saudara ya. Kan suami saya ini imam buat saya, pemimpin buat saya. Segala sesuatu yang saya dapat, saya harus konfirmasi sama beliau. Nah, setiap kali saya mimpi, pasti aja dia bilang, itu cuma mimpi biasa. Ya, cuma mimpi aja biasa. Baru kali ini saya mimpi sekali ini langsung disuruh sharing kemana-mana. Di-sharing. Saya nggak ngerti, saudara. Ya, tapi kita mau belajar bersama-sama. Saya percaya Tuhan tidak sembarangan untuk kasih itu buat saya. Ini juga bukan untuk saya secara pribadi, tapi biarlah kita juga belajar sama-sama apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan hari-hari ini. Jadi saudara, saya ingat banget minggu yang lalu tepatnya ya saudara ya, seperti yang tadi suami saya bilang bahwa saya mimpi bukan habis makan, party, kekenyangan. Enggak, saudara. Waktu itu kita habis ibadah dan kita rasakan lawatan Tuhan di ibadah. Kami dijamah, kami dilawat. Waktu itu kita nyanyi lagu Day and Night, Night and Day, and since the rise. Saya rasakan lawatan Tuhan yang dahsyat, luar biasa memenuhi kami semua. Singkat cerita, kami pulang, istirahat. Bagi pendeta ya saudara ya, bagi hamba Tuhan, hari Minggu malam adalah hari yang sangat enak. Sangat enak maksudnya adalah relax, sudah pelayanan, mengucap syukur, kami makan, kami tidur. Terima kasih buat pelayanan sepanjang hari. Nah, Minggu malam, jadi saya mimpinya saya kebangun itu Senin pagi. Jadi mimpinya itu sekitar Minggu malam, saudara. Tiba-tiba saya dilihat dikasih lihat sama Tuhan. Itu bumi dan seisinya, saudara, dihancur luluhkan. Jadi bangunan-bangunan tinggi, saya lihat ada gedung-gedung tinggi yang mewah, bagus. Tiba-tiba itu dihancurkan sama Tuhan. Ada gelombang air yang besar, itu datang, saudara, menghancurkan kehebatan dunia, menghancurkan kemewahan dunia, menghancurkan gedung-gedung yang tinggi, menghancurkan dunia dan seisinya. Dan waktu itu saya dalam posisi yang lihat secara kasat mata ada air yang luar biasa besar, saudara, seperti air bah. Saya pikir dalam hati, wah sudah ini, gak ada yang bisa selamat, pasti mati. Lalu saya dengan semangat saya berteriak, Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan nyawaku. Tiba-tiba saudara, saya ngerasa saya gitu ya saudara ya, gak lihat apa-apa sama sekali. Dan dalam hitungan second saudara, gak lama, tiba-tiba mata saya itu terbuka saudara ya. Terbuka, tapi saya ada di suatu tempat yang baru, yang saya juga nggak pernah lihat sebelumnya, saudara ya. Dan waktu saya buka mata, di situ saya ngeh bahwa, oh ini yang suami saya sering khotbahkan. Kalau meninggal, mati di dalam Tuhan, artinya tutup mata di dunia, tapi buka mata di surga. Jadi itu dalam hitungan yang sama, saudara. Waktu saya tutup mata, tiba-tiba saya buka mata di tempat yang lain. Di mana saya? Saya ada di satu taman yang luas, indah banget, saudara. Taman itu penuh dengan bunga-bunga. Kemudian saudara ya, di situ tamannya indah banget, saudara. Lebih indah dari taman yang pernah saya jumpai di dunia ini. Rasanya saudara, saya tinggal di situ ya saudara ya. Itu saya rasakan damai, sukacita, rasa kelegaan, tidak ada rasa takut, peace, joy, sukacita, adem di hati saudara ya. Dan saya bingung, Tuhan ini saya di mana? Waktu itu saya ngeh, oh iya ya, ini jangan-jangan surga ya. Wah, saya exciting saudara. Waktu saya ngerasa, oh ini namanya Taman Firdaus. Yang orang-orang sering bilang bahwa nanti kalau kita pulang kita akan berjumpa di Taman Firdaus. Jangan-jangan ini Taman Firdaus yang banyak orang-orang katakan. Lalu saya exciting saudara. Di situ saya lihat saudara ya, ada kapling-kapling seperti, maaf saudara ya, kalau bom Chinese itu kan ada yang kapling-kapling dibuat rumah-rumah gitu ya saudara. Saya lihat di situ kapling-kapling kecil, di situ banyak orang. Saya kejar di situ orang yang saya temui di situ, saya tanya, ini kan rumah papa saya, ini rumah bapak saya yang paling saya sayang. Saya mau ketemu sama bapak saya. Jadi saudara, kalau saya berdoa sama Tuhan, Tuhan itu buat saya seperti Bapak yang sangat saya sayang, Bapak yang mengasihi saya. Jadi waktu itu saya fokus untuk cari Bapak.
Mana Bapak? Saya mau cari Bapak saya. Saya mau ketemu Bapak saya. Bukankah saya sudah ada di rumahnya? Saya harus ketemu. Kalau yang lalu, kalau di bumi, saya cuma berdoa, saya cuma lihat bayangan wajahnya saja, sesosok Bapak yang baik. Saya bisa rasakan kasihnya. Tapi hari ini kalau saya sudah ada di rumah Bapak saya mau ketemu sama Bapak. Kemudian orang-orang itu jalan, di situ banyak orang jalan. Tiba-tiba saya jalan, saudara, dan tiba-tiba saya sampai di tempat yang seperti underground. Jadi itu di level yang bawah, di level upper basement, seperti basement gitu ya saudara ya. Di basement agak ke bawah gitu. Loh, di basement ya banyak orang. Tiba-tiba setelah saya bingung, saudara ya, cari-cari orang nggak ada. Tiba-tiba sesosok suami saya itu datang, saudara. Tapi di surga itu tidak ada kawin dan mengawinkan. Saya tidak seakan-akan saya bilang, hei suamiku, gitu. Enggak, saudara. Saya lihat sosok dia, kemudian saya tanya, saya cari Tuhan Yesus, saya cari Bapak saya. Oh, Bapak itu adanya di tempat yang maha tinggi, paling tinggi, di tempat yang maha mulia, paling tinggi. Oh gitu ya. Jadi kita sama-sama naik gitu ya, dengan beberapa orang. Kita naik. Benar saudara. Di tempat yang maha tinggi, itu tempatnya sangat bagus, lebih indah dari Taman Firdaus yang pertama kali datang, saudara. Di situ cerah, terang, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tapi saya kaget, waktu saya naik ke atas, loh, sudah banyak orang. Orangnya lagi ngapain, saudara? Ngantri. Satu persatu ngantri, walaupun kita datangnya sama-sama dari basement, sama-sama, tapi nyampe di situ kita sendiri-sendiri. Saya nggak bisa sama dia, sendiri-sendiri line up, saudara, baris sendiri-sendiri. Dan waktu itu saya lihat orang satu-satu maju, dibuka, ada buku ya saudara ya. Oh ya, kamu oke. Oh ya, kamu enggak. Jadi kalau oke, saudara ya, kita tuh ada di satu tempat yang sangat luar biasa. Tapi di sisi lain, saudara ya, saya dilihatin itu iblis coba menarik. Itu ada api neraka yang luar biasa. Iblis coba tarik setiap orang-orang yang lalu lalang. Tapi waktu buku kehidupan itu dibuka, kalau dalam kehidupan kita melakukan hal yang baik, sesuai dengan firman Tuhan, maka kita lewat dari yang namanya neraka itu ya saudara ya. Tiba giliran saya saudara ya, semua sudah, tiba giliran saya bilang, saya mau ketemu sama Bapak saya mau ketemu sama Bapak yang paling saya sayang. Dan waktu itu saya lihat, ya Bapak menghampiri saya, dia peluk saya bilang, Tuhan indah sekali Tuhan surgamu, indah sekali tempat kediamanmu Tuhan. Waktu saya dipeluk sama Bapak, saya bilang, I love you Lord. Saya bilang saya sayang sama Bapak. Saya di dunia saya berjuang, saya cuma pengen ketemu sama Bapak. Saya mau katain saudara, gak ada hal yang paling indah waktu kita ada di surga, ketemu sama Tuhan Yesus dan Dia mengenal kita sebagai anaknya. Saudara, waktu Tuhan itu peluk saya, saudara, entah beberapa saat, saudara, tiba-tiba setelah itu saudara, saya menikmati hadiratnya, kasihnya yang luar biasa. Tiba-tiba Dia tanya kepada saya, Ria, kenapa engkau masih selfish, egois? Oh, saya kaget, saudara. Waktu Tuhan ngomong itu dengan wajah yang sepertinya bertanya, sedih, kecewa. Waduh, Tuhan, saya masih ngecewain hatinya Tuhan ya. Saya masih belum seperti yang Tuhan mau ya. Tuhan, saya janji deh Tuhan, kalau saya dikasih kesempatan kembali lagi, hidup lagi, saya mau benahi semua apa yang nggak benar, nggak pas. Saya nggak mau selfish lagi, saya nggak mau hidup sesuai dengan kehendak saya lagi. Tapi saya mau taat sepenuhnya apa yang Tuhan mau. Langsung saya bangun, saudara. Tiba-tiba saya bangun, saya langsung bangunin suami saya. Bangun. Loh, aku tuh kayak di surga. Saya ceritakan semuanya, saudara. Saya jujur buat saudara. Hari-hari itu saya sedang bergumul, saudara.
Jadi saudara tahu ya, saya selesai seminaris, sekolah kuliah Alkitab saudara ya. Dan setelah saya sekolah Alkitab selesai, mentor saya di Mennonite, Pastor Marta, kalau saudara tahu ya, Pastor Marta yang bisa ngomong bahasa Indonesia, yang kemarinnya sempat jadi guest speaker buat saya, itu jadi pembimbing saya waktu saya mengerjakan proyek akhir di kuliah. Lalu terakhir waktu kami selesai konseling untuk sekolah saya, dia berkata, Lia, what is the next? Apa langkah selanjutnya setelah kamu selesai kuliah? Saya bilang, nggak tahu ya, ya pelayanan aja. Saya pikir cukup. Saya menjadi istri, mendampingi suami, melayani sama-sama. Tapi ternyata dia bilang, enggak, ini waktunya untuk kamu di license menjadi pastor. Waduh, saya bilang, nggak usah Pastor Marta, kayaknya nggak usah jadi pastor, saya pasti ikut melayani. Tapi suami saya juga bilang, sudahlah, sudah pasrah sepenuhnya, serahkan dirimu sepenuhnya sama Tuhan. Saya masih bilang nanti dulu dan lain sebagainya. Enggak Tuhan, apa sungguh ya Tuhan tuh panggil saya untuk sepenuhnya melayani di ladang Tuhan ya, ataukah nanti Tuhan masih bukakan saya melayani dan bekerja dan lain sebagainya. Tapi Tuhan ingatkan, pertama kali Tuhan panggil saya waktu itu saya mengembalakan di Kuningan City sebagai youth pastor. Waktu itu hujan deras banget dan anak-anak youth sudah telepon, Cilia jadi datang nggak Ci? Kita udah kebanjiran nih, basah semua. Iya, Cici datang. Waktu itu cuma 4 orang atau 5 orang, nggak salah saudara. Saya pakai mantel saya, waktu itu saya di Jakarta masih pakai motor ya saudara. Hujan deras banget. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mengasihi jiwa-jiwa, aku mau tetap melayani sekalipun hujan deras, tantangan apa aku melayani Tuhan. Waktu itu di tengah perjalanan Tuhan jelas banget tanya sama saya, Lia, apakah engkau mengasihi aku? Saya jawab sama Tuhan, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Tanya lagi, Tuhan, ini domba yang mana? Sudah menggembalakan anak-anak youth. Tanya lagi, Lia, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali. Seperti itu pula Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku Simon Petrus? Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai akhirnya saya mengerti waktu itu. Saya ketemu dengan suami saya dan saya tinggalkan semua pekerjaan saya untuk ikut melayani di tempat ini. Ternyata Tuhan punya tujuan dan maksud. Waktu saya ke tempat ini, saudara pindah, saya harus sekolah karena untuk status saya diperpanjang di Amerika dengan visa student. Dan sambil menunggu visa student, saudara, kok green card-nya nggak keluar-keluar sampai selesai lulus. Artinya Tuhan ingin saya sekolah selesai. Tuhan mempersiapkan saya. Selesai itu saya pikir sudah selesai. Saudara, saya sekolah Alkitab, saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan, nggak sampai itu. Tuhan terus kejar panggilan itu. Setelah saya dapat mimpi seperti itu, saya bilang, ya Tuhan, saya nyerah Tuhan. Saya nggak mau dimimpiin lagi. Saya nggak mau kayak Yunus ya saudara ya. Kalau suruh pergi ke Niniwe, pergi ke Tarsis, nanti dimakan ikan ya saudara ya. Cukup itu buat saya tertohok banget saya. Tuhan itu bilang jangan selfish, jangan egois. Artinya jangan hidup menurut kita sendiri. Hari-hari ini kami berdua waktu masa pandemi kami merasakan bahwa Tuhan itu membersihkan kami. Tuhan sedang memurnikan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan bertanya bahwa pelayanan apakah yang engkau lakukan, kerajaan siapakah yang engkau dirikan. Benar-benar kami dihabisi saudara dengan Tuhan. Kami harus mati terhadap visi, misi, agenda kami secara pribadi. Tapi kami selalu mau bertanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, pelayanan yang seperti apa, langkah yang apa yang harus kami lakukan. Kami selalu tanya sama Tuhan karena kami nggak mau sesuai dengan jalan-jalan kami sendiri. Ayo buka firman Tuhan. Saya dapatkan di 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal ketiga ayat yang ke-11. Ini ayat yang merema buat saya setelah saya dapat mimpi itu ya saudara ya. 2 Petrus pasal yang ke-11, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 11 maksudnya. Saya baca buat saudara. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sekali lagi saya ulangi. Jadi, jika segala sesuatu ini, dunia dan seisinya, kegemilapan dunia, kehebatan dunia, kenikmatan dunia akan hancur
saya mau katakan buat saudara, surga dan neraka itu ada. Surga dan neraka itu real, saudara. Jangan dipikir saudara, ya sudahlah, pokoknya selama hidup di dunia nikmatin aja. Kan belum tentu. Emang bener sih surga ada atau enggak? Saya katakan surga itu ada, neraka itu ada, dan penghakiman itu ada, saudara. Dan waktu saudara dihakimi penghakiman, saudara sendiri-sendiri. Keselamatan itu sendiri-sendiri. Nggak bisa, oh ya udahlah saya nggak usah on fire, nggak usah radikal. Biar suami saya aja yang on fire, yang radikal. Nggak bisa, saudara. Saya mau katain buat saudara, satu-satu line up. Satu-satu dibuka buku kehidupannya. Dan standarnya bukan standar kita. Saya katain bukan buat saudara, bukan standar kita untuk masuk surga. Tapi standar Tuhan Yesus. Saya kaget waktu Tuhan bilang masih selfish, masih egois. Saya pikir, oh ya, udah pelayanan yang saudara mungkin iya kan Pak Benny bulia hamba Tuhan, saudara belum tentu hamba Tuhan masuk surga, saudara. Kalau ndak lakukan yang maunya Tuhan, kalau ndak sungguh-sungguh rendah hati melekat sama Tuhan, mengejar Tuhan lebih dari segalanya, belum tentu, saudara. Ayo kita sama-sama hidup saleh, suci, kudus, berkenan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Hari-hari ini jangan toleransi sama dunia. Hari-hari ini jangan ikut arus dunia, saudara. Kalau dunia mulai suka gemerlap, dunia suka menawarkan kenikmatan, kemewahan, kesenangan dunia, saya mau katakan itu sementara. Itu sia-sia. Loh, berarti Bu nggak boleh senang-senang lagi? Boleh. Masih boleh rekreasi? Boleh. Masih boleh kerja? Boleh. Lah kalau enggak ya saudara mati kelaparan. Tapi paling enggak gini loh saudara. Hati saudara tuh ngelekat sama Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadi utama di dalam hidup saudara. Tuhan Yesus yang menjadi pertama dan yang utama fokus dalam hidup saudara. Bukan pekerjaan. Bukan uang. Bukan kenikmatan dunia, bukan hobi, bukan keluarga juga, enggak, saudara, bukan pelayanan juga. Kami suami istri refleksi, saudara. Hati-hati, sibuk pelayanan, kalau kita nggak dekat sama Tuhan, hati kita nggak lekat sama Tuhan, nggak sungguh-sungguh cinta sama Tuhan, Tuhan mencela. Karena apa? Tuhan cari kasih yang mula-mula itu, saudara. Jadi saya mau katakan, saudara, ayo, saudara, fokus hatimu melekat sama Tuhan, cinta Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Untuk hidup kudus dan saleh kita butuh kasih karunia Tuhan. Yes. Saya bilang ya, gak gampang untuk hidup kudus. Ya, gak gampang untuk hidup saleh. Betul. Kita perlu Roh Kudus. Dengan kekuatan dan anugerah Tuhan, kita pasti akan dimampukan untuk hidup kudus dan hidup saleh. Amin. Mungkin ada juga di antara saudara yang bertanya bahwa, Bu, kan waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti dapat hidup kekal. Iya. Itu iman permulaan. Tapi berjalan dengan waktu, seiring dengan waktu, kita juga harus jaga iman kita. Amin. Bukan seperti hyper grace yang berkata sekali selamat, selamat selamanya. Enggak, saudara. Keselamatan saudara bisa hilang kalau saudara tidak setia bertahan sampai akhir. Kalau saudara tidak cinta Tuhan sampai akhir, keselamatan bisa hilang. Kenapa, saudara? Banyak kok yang awalnya cinta Tuhan di tengah jalan dengan posisi, harta, kekayaan, jual iman mereka. Apakah itu bisa tetap selamat? Enggak, saudara. Kita harus berjuang. Harus berjuang sampai akhir. Mempertahankan iman kita. Harus berjuang sungguh-sungguh cinta mati-matian sama Tuhan sampai akhir. Walaupun kadang, saudara, tekanan, pergumulan, masalah membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita lemah. Ya, enggak apa-apa. Tapi saya mau berkata hari ini, yuk bangkit kembali, yuk. Semangat lagi, yuk. Minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa hidup kudus, saleh, berkenan, nyenengin hati Tuhan. Dan kita bisa setia sampai di garis akhir. Dan mahkota kehidupan itu jadi milik saudara dan saya. Amin. Surga dan neraka, penghakiman itu benar-benar ada, saudara. Oleh sebab itu, kita nggak bisa main-main lagi. Kita nggak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Tapi saya mau berkata, jangan sampai waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, saudara sedang asik-asik main di bar, saudara sedang asik-asik main di kasino, saudara sedang asik-asik poya-poya di mall. Tuhan datang, siap nggak, saudara?
saya mau berkata, biarlah kita selalu siap sedia. Kapanpun Tuhan datang, saudara dan saya ditemukan jadi orang yang tetap jaga api cinta mula-mula, siap. Karena hati kita lekat cinta sama Tuhan. Saudara mau kejar apa di dalam dunia ini? Semua kegelapan dunia, kemewahan, harta kekayaan hilang. Tapi tetaplah Tuhan Yesus yang menjadi bagian saudara dan saya selama-lamanya di surga. Saya rindu banget saudara. Ini doa saya. Jemaat Nations Worship Center ataupun jemaat yang sedang melihat live streaming, yang sedang mengikuti Zoom, semua masuk surga. Katakan amin. Siapa yang pengen masuk surga? Angkat tangan. Siapa yang pengen masuk neraka? Gak ada. Jangan saudara. Di neraka itu api selama-lamanya, panas, kebinasaan. Tapi sungguh saya mau berkata, indah ketemu dengan Tuhan Yesus. Kita melihat wajahnya yang penuh dengan kemuliaan. Kita rasakan kasihnya. Di surga nggak ada kertak gigi, tangis, air mata. Nggak ada, saudara. Nggak ada, saudara. Itu tempat yang indah, saudara. Hatimu, mungkin engkau merasakan di bumi kau susah, banyak pergumulan, banyak tantangan. Penghiburan saudara dan saya, kita nggak cuma hidup di dunia ini aja, saudara. Nggak sampai berhenti di sini. Penghiburan dan kekuatan saudara dan saya, satu saat nanti kita akan terima surga. Satu saat nanti kita akan datang ke tempat di mana Yesus berada. Di sana nggak ada penderitaan, di sana nggak ada air mata, di sana nggak ada kertak gigi, tidak ada kesusahan, yang ada damai sejahtera, sukacita, kedamaian selama-lamanya, memuji, menyembah Tuhan, nikmati kasih-Nya Tuhan, nikmati kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini yuk sama-sama kita bertobat, saudara. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan saudara pikir kami perfect. Kami juga masih banyak kekurangan, saudara. Ada hal-hal yang terus kami minta sama Tuhan. Jujur, saudara. Setiap hari saya dan suami saya berdoa. Kami berdoa, Tuhan bersihkan kami. Kuduskan kami, Tuhan. Apa yang tidak benar, apa yang tidak berkenan, murnikan, murnikan, bersihkan, bersihkan, kuduskan, kuduskan, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan saudara dan saya untuk hidup sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Hari-hari ini saudara, ayo jadi refleksi buat kita semua. Saya percaya message ini Tuhan sampaikan bukan secara kebetulan, saudara. Di tengah kondisi COVID-19, di tengah kondisi krisis ekonomi, Tuhan bicara lewat kondisi. Jangan main-main. Kita ada di akhir dari akhir zaman. Banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang menubuatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat. Tanda-tandanya sudah jelas, saudara. Saudara masih boleh bekerja, saudara masih boleh melakukan kegiatan, aktivitas, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi yuk kita cek yuk, hati kita lekatnya dengan siapa, saudara? Siapa yang nomor satu dan siapa yang terutama dalam hati kita tuh siapa, saudara? Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi nomor yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Amin. Saya mau simpulkan sharing saya. Yang pertama, melalui mimpi saya itu saya percaya surga, neraka, dan penghakiman itu ada. Kalau penghakiman itu ada, surga itu ada, neraka itu ada. Betapa kudus dan salehnya saudara dan saya. Yang kedua, saudara, pastikan apa yang kita lakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Kejar kehendak Tuhan, kejar agenda Tuhan. Jangan kejar dunia, jangan kejar kenikmatan, kesenangan, harta kekayaan, semua akan habis lenyap. Tapi tetaplah Tuhan Yesus yang menjadi bagian saudara selama-lamanya. Amin, saudara.
Dan saudara, yang terakhir saudara, yuk kita mau cinta Tuhan lebih dari segalanya. Kita mau siapkan diri kita, terus penuh Roh Kudus, terus mau dikoreksi, terus mau diubahkan. Sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang yang kedua, saudara dan saya kedapatan siap menjadi hamba yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama kita pulang ke rumah Bapa, surga yang mulia. Haleluya. Kita nyanyi yuk saudara, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, kami mau cinta Kau lebih dari segalanya Tuhan Yesus. Cinta Yesus, oh Kau segalanya buat kami Tuhan. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Siapa mau cinta Yesus, angkat tangan, katakan haleluya, haleluya, saya mau cinta. Ayo saudara, cinta Yesus. Cinta Yesus lebih dari segalanya. Cintai Tuhan lebih dari segalanya. Oh, haleluya. Cinta Yesus, ampuni kami Tuhan kalau kami banyak kesalahan. Ampuni kami Tuhan kalau kami gak hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau lebih lagi cinta. Kami mau lebih lagi cinta Yesus. Ayo saudara, malam hari ini saya mau ajak saudara sama-sama minta ampun sama Tuhan. Kita mau refleksi diri, minta ampun sama Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin ada sikap, perkataan, ucapan, perbuatan kita yang gak berkenan sama Tuhan. Sikap, kebiasaan kita yang salah selama ini, minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami. Ampuni kalau kami banyak salah. Ampuni kalau kami gak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menghidupi visi, agenda pribadi, mimpi kami. Ampuni kalau kami terlalu egois, selfish, terlalu mementingkan kesenangan diri kami. Dan kami lupa untuk tanya sama Tuhan apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan. Kami minta ampun. Ampuni kalau kami melakukan dosa-dosa yang gak berkenan. Dosa pemberontakan, dosa ketidakkudusan. Ampuni juga kalau mungkin ada di antara kami yang masih menyimpan sakit hati, dendam, kepahitan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskan hidup kami ya Tuhan. Murnikan kami ya Tuhan. Bersihkan kami ya Tuhan. Biarlah kami kedapatan berkenan. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa hidup kudus, benar, saleh, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami nggak mampu, kami nggak sanggup, karena daging kami lemah,
hidup kudus, hidup berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami, kuduskan kami, siapkan kami Tuhan, sehingga kapanpun Tuhan Yesus akan menjadi siap, dan kami pulang ke rumah Bapa surga yang indah. Kami nikmati kasih Tuhan, nggak akan ada lagi kertak gigi, tangis, air mata. Kalau kami hidup susah di dunia, banyak tantangan, pergumulan, air mata, tapi kami mau tetap setia sampai akhir, tetap cinta Tuhan Yesus sampai akhir, tetap cinta Tuhan sampai akhir, sehingga kami dapatkan mahkota kehidupan selama-lamanya di surga. Terima kasih Tuhan, biarlah cinta mula-mula kami akan Tuhan malam hari dibangkit. Mengalir kasih mula-mula Tuhan, pengurapan kasih mula-mula itu ada di hati kami, karena kami cinta Engkau lebih dari segalanya. Kami berharap sama Engkau lebih dari segalanya. Kami berdoa biarlah seisi rumah kami, pasangan kami, suami kami, istri kami, papa, mama, anak-anak kami, semuanya mereka cinta Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Kami dan seisi rumah kami diselamatkan, masuk surga, mahkota kehidupan. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan kami mau cinta Engkau Tuhan. Hidup ini memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya. Saya cinta Yesus, selamanya kami cintakan. Haleluya. Haleluya. Saya cinta Yesus. Saya terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya cinta Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Biarlah kami disadarkan dan kami mengerti bahwa Tuhan yang harus menjadi nomor satu dalam hidup kami. Sebab kekayaan harta dunia cuma sementara, tetapi surga itu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih buat malam hari ini. Kami tidak lupa berdoa untuk Amerika yang hari ini ulang tahun 4th of July. Kami berdoa biarlah Amerika tetap cinta Tuhan. Amerika menomor satukan Tuhan. In God we trust. Di dalam Tuhan kami percaya. Biarlah Amerika tidak jauh dari Tuhan, tetapi Amerika terus menomorsatukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih, berkati Amerika ya Tuhan. Biarlah Amerika dilawat Tuhan sekali lagi. Amerika mengalami revival yang besar. Terima kasih buat pemilihan presiden bulan November. Kami berdoa orang yang dari Tuhan, orang dari Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, yang akan menjadi presiden buat Amerika. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Amerika. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus yang sudah diberkati Tuhan bersama, katakan amin.